Jadi kenapa THR itu tidak kita rasakan sebagai bagian dari ekstra tambahan gitu ya, apa bonus begitu ya, katakanlah seperti istilahnya ada yang mengatakan gaji ke-13 lah atau apa gitu ya. Tapi seolah-olah itu bukan menjadi gaji ke-13 atau bonus atau ekstra. Itu ada banyak hal yang melatar belakangi. Itu tadi kita ini karena ada social pressure itu tadi ya, sehingga kita bagaimana bisa membahagiakan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita miliki ya. Tetapi dengan menghabiskan THR ya. Ya. Jadi gini, ada semacam faktor psikologis yang ada di manusia. Ketika kita cek rekening kita, yang biasanya katakanlah mohon maaf, katakanlah di rekening itu ada 10, tiba-tiba bulan ini ada 20. Kira-kira langsung kalap. Lihat teman-temanku curhat, jualan 6 tahun baru kali ini merasakan sepinya jualan hampers. Selain ekonomi sulit, sepertinya semua orang beramai-ramai jualan juga. Nggak apa-apa ya, setiap orang sedang berusaha. Biasanya pas THR-an keluar orderan banyak, tapi sekarang orang-orang THR keluar kayaknya nggak ada yang belanja. Mari bersyukur dan bersemangat, nggak boleh malu jualan. Malu itu kalau kita korupsi. Macet ya Mbak yo, sumpah THR tahun ini kayaknya emang banyak deh Mbak yang ini komentarnya kayak gini Mbak. Ini loh, in this economy, lifestyle apa yang kalian tinggalin karena udah nggak worth it lagi gitu, sudah nggak nongkrong, iki Beli bajunya udah dikurangin. nge-mall tiap pekan dulu minimal 2 kali, sekarang nggak pernah lagi, belanja mostly online. Ninggalin nongkrong-nongkrong bareng besti tiap bulan. Sedih pol emang. THR. Iya sih Mbak. In this economy yang ada di otak cuma nyari duit kemana lagi ya, kerja sampingan apa lagi ya, nambah pemasukan apa lagi ya. Tambah pusing kan ya. Pusing. Tapi emang banyak loh Mbak keluhan-keluhan kayak gitu. Kalau kita pas ngumpul sama teman-teman kan pasti kayak gitu. Kayak gimana kondisi ekonomi kita sekarang kayak gitu kan. Apalagi sekarang menjelang hari raya, kondisinya seperti ini, efisiensi di mana-mana, itu pasti banyak yang ngeluh. Kayaknya itu menarik buat dibahas deh Mbak. Nah, buat ngobrolin soal THR ini dan kondisi ekonomi seperti ini, kita bakalan ngobrol di program Ngobrol Aja Jatim Times. Bicara apa aja bisa di sini. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yaitu Ibu Irma Tiasari, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Bu Irma mungkin bisa memperkenalkan diri sebentar terkait kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan akademisnya seperti itu. Terima kasih, Rila. Perkenalkan, senang sekali saya bisa bertemu di sini. Saya Irma Tiasari. Aktivitas saya sehari-hari sebagai akademisi, dan pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk membawai bidang 2. Ya, mungkin itu ya di kegiatan saya. Saya sudah mengajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Hanya sekarang memang ada tambahan tugas di bidang 2. Seperti itu. Memang concern di bidang ekonomi ya Bu ya?
Iya, karena memang background pendidikannya lebih ke Lebih ekonomi. ke ekonomi. Iya. Bu, ini tadi loh kan kami sempat itu ya lihat berseliweran di media massa banyak sekali orang yang mengeluhkan kondisi ekonomi saat ini yang terasa cukup Berat. cukup berat gitu, banyak yang tertekan gitu. Eh, bahkan saat sebelumnya kan orang dapat THR itu bahagia gitu ya Bu ya, karena ada pemasukan uang lebih yang bisa digunakan untuk eh, lebih ke rekreasional seperti itu. Kalau saat ini banyak yang mengeluh THR itu seperti bantalan yang digunakan untuk nutup kekurangan-kekurangan kemarin, nggak sempet buat itu. Itu eh, seperti apa sih Bu? Apa memang fenomenanya seperti ini atau eh, dalam pandangan Ibu sebagai ekonom? Iya. Ya, memang fenomena THR sekarang itu ini ya lagi dibicarakan. Ya. Jadi saya sepakat sekali dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Lila ya, bahwa kalau dulu itu memang begitu ada tambahan THR, semacam kita dapat bonus gitu ya, bisa kasih apa ada aktivitas ekstra yang di luar kegiatan rutin dan sebagainya. Tapi sepertinya sekarang ini apa namanya THR itu kayak itu tadi ya, itu menjadi bagian dari justru support kewajiban-kewajiban rutin gitu ya. Mungkin dalam bahasa ekonominya itu disebut sebagai financial buffer. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang dulunya itu sebenarnya harusnya itu menjadi sesuatu tambahan ekstra, tetapi justru itu menjadi ini backup begitu, backup untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban. Ya memang fenomena itu sangat terasa sekali ya. Banyak sekali apa ya istilahnya pendapat-pendapat para ekonom ya bahwa 2026 ini memang merupakan tahun-tahun yang agak berat ya. Jadi ya itu bisa kita rasakan walaupun mungkin banyak statement dari pendapat yang berbeda bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5%, di atas 5% lah. Tetapi sebenarnya 5% itu apakah benar-benar baik-baik saja apa tidak, itu yang bisa merasakan ya kita masyarakat. Nah, seperti itu. Sebenarnya kondisi seperti ini itu sudah terasa beberapa tahun ke belakang atau seperti apa ya? Karena akhir-akhir ini kan kita baru bisa merasakan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata ekonom, ini tuh bisa diprediksi akan seperti ini gitu, atau memang seperti apa? Jadi sebenarnya banyak yang melatar belakangi, Mbak. Jadi kenapa THR itu tidak kita rasakan sebagai bagian dari ekstra tambahan gitu ya, apa bonus begitu ya, katakanlah seperti istilahnya ada yang mengatakan gaji 13 lah atau apa gitu ya. Iya. Tapi seolah-olah itu bukan menjadi gaji ke-13 atau bonus atau ekstra. Itu ada banyak hal yang melatar belakangi. Salah satu yang sangat jelas di sekitar kita, di masyarakat kita, bahwa ada perubahan ini apa kebutuhan rumah tangga modern. Nah, jadi gitu. Jadi masyarakat kita itu ada semacam perubahan lifestyle yang itu akhirnya menggeser ya menjadi satu kebutuhan rumah tangga modern. Apa itu? Kalau dulu kita tidak ada biaya untuk pembayaran internet. Nah, akhirnya internet gitu kan ya. Terus kemudian dulu kita belanja kalau memang kita pegang duit ya. Sekarang ada pay later. Nah, gitu. Kemudian juga masyarakat kita ini katakanlah dipermudah lah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas keuangan yang sifatnya online gitu ya, ada fintech lah ya, munculnya fintech dan sebagainya. Itu di satu sisi itu memang memberikan kemudahan secara finansial, tapi di sisi lain kalau kita tidak bijak, tidak wise mensikapi fenomena tadi, itu akhirnya menggeret diri kita itu pada satu kebutuhan rumah tangga modern tadi. Nah, itu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan rutin, kebutuhan rutin manusia. Padahal dulunya nggak ada. Iya kan? Iya. Tidak ada bayar untuk kebutuhan digitalisasi, tidak ada. Sekarang semua rumah punya jaringan internet. Semua kalau dulu kita mau belanja, mau beli sesuatu yang lebih,
Ya kita harus nabung dulu, kita harus punya pendapatan dulu. Tapi kalau sekarang kita aplikasi dengan Iya, dimudahkan dengan pay fintech, later. kita bisa belanja. Nah itu sebenarnya tumpukan kebutuhan yang belum tercover. Itu di cover oleh THR. Itu salah satu aja ya. Salah satu ya itu ya. Ada beberapa apa namanya ini ya, apa istilahnya, ada beberapa latar belakang lainnya juga. Ya, latar belakang lain tuh kayak ini, semacam apa ini, istilahnya itu inflation volatility. Nah, jadi inflasi yang disebabkan karena kebutuhan barang yang naik turunnya itu tinggi. Ya, contoh umpamanya ini ya, apa, kebutuhan beras gitu ya. Padahal di pasar stok itu masih normal, tetapi demand-nya tinggi. Nah, kalau stok normal, demand tinggi, harga naik. Nah, itu yang disebut dengan apa, inflation volatility tadi. Itu latar belakang kedua. Ya. Latar belakang ketiga itu juga ada yang namanya ini ya, apa, social pressure. Ya. Kebutuhan buat bergaya gitu, atau kebutuhan menyesuaikan dengan Jadi standar gini, sosial gitu, Bu? social pressure ini lebih ke budaya apa ini, budaya lebaran. Jadi kalau kita itu lebaran itu biasanya secara nggak langsung itu ada pressure sosial. Apa? Harus bagi-bagi gitu ya. Ini di aku mungkin enggak ya. Kayaknya merata di seluruh Indonesia Betul, gitu ya, ya. angpau Terus lebaran. kemudian kita harus menyajikan makanan, menjamu tamu dengan makanan spesial. Kalau mohon maaf ya, mungkin kalau sehari-hari kita tidak makan opor, mohon maaf. Nah, hari raya kita makan opor. Mungkin sehari-hari kita tidak membuat apa namanya, sayur cap gome yang lengkap, ada telurnya, ada ininya. Biasanya cuma sayur sama lontong aja, sama kerupuk cukup ya. Nyepok telur gitu ya. Tapi kalau kita menjamu tamu, Kalau lebaran nggak ya mungkin nggak karena bisa. ada malunya mungkin. Betul. Nah ini pressure sosial. Ya, terus kemudian, nah ini juga ya, apa, trend hampers. Iya. Dulu zaman saya kecil, itu ibu saya kalau mau lebaran atau pada saat lebaran, itu kami hanya kasih piring ya Ke tetangga, ke yang tetangga. isinya makanan mungkin gitu Betul. ya. Enggak. Tapi coba lihat hampers sekarang, apa ada yang harga? Ya. Nah itu juga akhirnya apa, besaran kebutuhan itu nggak ada efeknya dengan tambahan THR. Begitu. Itu sih, itu baru 3 loh ya, banyak sebenarnya. Iya, padahal kan pemerintah itu sebenarnya kan berharap THR ini bisa mendorong konsumsi masyarakat terlebih menjelang Lebaran, dan di sisi lain, tapi saat ini orang kayak lebih menahan diri untuk nggak belanja, kemudian pelaku usaha juga mengeluh kok apa pembelian berkurang seperti itu. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Kiat-kiatnya gitu agar yang harus dilakukan agar ekonomi sedikit membaik, atau terutama di lingkungan kecil kayak di keluarga gitu, misalnya ada orang dengan penghasilan tunggal atau dengan penghasilan ganda yang dapat THR, itu harus seperti apa gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada situasi lebaran itu gampang-gampang susah ya. Banyak susahnya sih ya. Itu tadi kita ini karena ada social pressure itu tadi ya, sehingga kita bagaimana bisa membahagiakan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita miliki ya. Tetapi ada memang kelompok-kelompok orang gitu ya, itu yang lebih istilahnya apa ya, lebih aware begitu dengan dan lebih rasional
dengan apa yang dihadapi saat ini. Memang ada seperti itu. Dan memang harapannya kita bisa bersikap semacam itu. Tapi kadang karena ada aspek lain, ya itu tadi, ada tradisi, ada custom tertentu yang harus kita ikuti, begitu. Itu yang kadang-kadang juga agak susah ya untuk kita bisa bersikap bijak gitu ya. Tapi kalau boleh sedikit berbagi gitu ya. Kalau umpamanya kita dapatkan tambahan dalam bentuk THR, mungkin ya sebisa mungkin tidak semua kita gunakan untuk itu ya. Jadi ada yang mengatakan ini ya, ada teman yang mengatakan tuh 10, 40, 30, 20 gitu. 10, 40, 30, 20. Ya. Jadi apa namanya? 10 itu untuk bagi-bagi gitu ya. Terus kemudian 40 itu untuk cadangan. Ya. Terus 30 untuk belanja. Terus 20 disimpan. Oh, ini berdasarkan persentase pendapatannya Iya. gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya anggap aja dapatnya 10 juta, berarti 10%-nya 1 juta yang itu untuk yang bagi-bagi. bagi-bagi ya. Terus 40 itu cadangan. Cadangan ini bisa kita pakai, bisa enggak gitu. Karena kan kalau orang lebaran itu kecenderungannya kan mudik ya. Iya. Mudik otomatis makan di jalan. Harga makan di jalan itu pada saat hari raya biasanya satu porsi 15.000 bisa jadi 25-30.000 satu orang. Nah ini antisipasi untuk dana cadangan tadi. Ya. Tapi kalau umpamanya kita nggak makan di jalan, kita bawa bontot, makan kayak piknik bareng-bareng, ya itu kan beda lagi. Sehingga cadangan ini lebih safe begitu. Kemudian kebutuhan ini ya apa? Kalau hari raya itu kan pasti yang rame itu kan untuk itu tadi ya, rekreasi, kemudian makanan, kemudian pakaian, perjalanan, nah sama kendaraan. Ya, saya yakin kalau kita mau jalan, apalagi kalau mudik itu pasti relatif jauh-jauh ya. Pasti ngecekkan kendaraan, walaupun sebenarnya kendaraan kita baru masuk bengkel katakanlah untuk apa servis rutin. Tapi kan untuk safety ya. Nah, itu akhirnya kan juga perlu pengeluaran ekstra lagi. Nah, ini bisa di cover dari sana. 40 itu kalau memang pengennya begitu. Kalau enggak ya berarti lebih safe lagi. Nah, yang 30 lah itu yang untuk kebutuhan kita lebaran. Ya, untuk kebutuhan kita lebaran, mau beli kue, mau apa gitu ya. Hampers dan tadi dari 30 itu ya, Bu ya. Atau dari yang 10% yang bagi-bagi tadi? Iya, bisa kombinasi 30 sama 10 sih ya. Kalau emang 10 tadi itu memang mau dibagi real duit, nah itu tinggal nanti kita kasihnya berapa. Tapi kalau ini sebagian untuk di dalam bentuk hampers, ya berarti kan yang 30 memang murni untuk kebutuhan lebaran keluarga. Gitu. Ya itu untuk nyajikan makanan. Lebih ke itu ya, Bu. Ya, untuk beli baju-baju tadi. Mukena baru. Baju baru. Terus yang 20%, itu mau nggak mau ya harus kita nabung. Jangan dihabisin pokoknya. Minimal ada yang disimpan. Habisin. Tapi yang mau dihabisin ada. Ya memang kalau ngobrol gini kayaknya saya mudah gitu ya. Terus sebenarnya prakteknya juga susah. Dan itu tantangan sendiri juga. Saya sendiri pun juga dihadapkan hal yang sama sih sebenarnya. Nggak hanya, bukan berarti kalau saya ngomong seperti ini saya benar-benar exactly 100% menerapkan gitu, enggak ya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian, yang penting jangan habis. Oke, yang penting harus ada disisain. Betul, dan itu harus saving ya, bentuknya saving. Terus menarik sih Bu, sebenarnya tadi kan sempat dibahas tentang modern ekonomi ya. Terus dengan kebutuhan THR yang seperti sekarang ini, artinya itu kita itu sudah siap atau belum Bu dengan ekonomi modern itu tadi? Misalnya dengan apa yang hal-hal baru yang kita butuhkan seperti tadi internet dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan kebutuhan saat Lebaran dengan adanya apa THR yang mungkin dalam kondisi sekarang kan
THR ada beberapa yang nggak penuh seperti Betul, itu. betul. Mungkin ada berapa persen dari tahun-tahun sebelumnya. Nah itu sebelumnya kesiapan kita itu seperti apa? Ya, jadi memang ini ya kembali lagi ke personnya ya. Ya, artinya bagaimana kita bisa mensikapi tadi itu dalam konteks diri kita. Ya, dengan tidak memaksakan diri kita itu untuk seperti orang lain juga. Karena masing-masing orang itu kan ya pola ininya berbeda-beda gitu. Kebutuhan belanjanya beda dan sebagainya. Termasuk juga itu tadi kebutuhan rumah tangga modern tadi ya. Apakah sudah siap dengan kebutuhan-kebutuhan itu? Kita mau bilang tidak mau siap atau tidak siap juga enggak juga. Karena sejak COVID kan kita sudah terkondisikan menggunakan teknologi ya. Jadi Ya. kebutuhan primer nggak cuma sandang pangan papan, sekarang Betul. internet juga ya. Internet itu menjadi bagian kebutuhan pokok juga sekarang. Ya, mau nggak mau juga. Sekarang kita nggak punya internet, tapi beli pulsa paketan 50.000, 100.000 per bulan. Nah, kalau di total satu rumah 100 sudah 500. Padahal internet kita langganan nggak sampai. Ya, kita bisa pilih lah ya, bisa pilih mau paket yang mana kan gitu, sesuai dengan kebutuhan jumlah pengguna di rumah tersebut ya. Jadi siap nggak siap itu kita dihadapkan pada kebutuhan itu tadi. Ya. Anak-anak tugasnya juga semuanya sekarang berbasis digital. Ya. Kalau dulu, nah ini jadi ada cerita yang saya jadi ingat ya. Sekarang anak saya yang nomor 3 itu kan lagi ujian kelas 3 sekarang, kelas 3 SMA. Kemarin saya nanya, ya kebetulan di rumah itu komputer anak-anak itu satu rusak, sehingga ada satu komputernya yang dipakai untuk gantian. Nah yang satu itu dipakai adik karena dia lagi ujian. Waktu itu saya nanya, kakaknya nanya sih, Bun, udah bilang ya sama adik kalau komputer laptopnya mau tak pakai, aku mau bimbingan sama desainku gitu. Udah, Dek, kamu kan ujian bawa laptop. Ya iya dong Bun, kan ujiannya pakai laptop. Loh, emang iya? Loh, dari dulu Bun gitu. Loh, pikir saya kalau ujian mungkin ya tertulis seperti gitu. Jadi ternyata bawa laptop. Kemudian kakaknya bilang, karena dulu satu sekolah kan. Dulu waktu zamanku memang Bun pakai komputer di sekolah. Di ruang Tapi komputer. ya, tapi itu akhirnya gantian dan jadwal ujiannya jadi lama, panjang gitu. Nah sekarang sejak COVID itu kan setiap anak diwajibkan bawa laptop, sehingga sekarang ujiannya ya pakai laptop gitu. Saya juga, oh gitu, terus aku enggak saya juga. Ya, saya kira itu kalau di sekolahan, sehingga maksud saya kalau memang adiknya yang satu itu belum datang, nggak bisa pakai laptop yang satunya, bisa pakai laptop adik gitu. Ternyata dipakai untuk ujian. Nah kayak gitu itu kan kita mau nggak mau dihadapkan pada situasi yang mau nggak mau ya harus siap. Iya. Dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu ya. Itu contoh real yang baru aja terjadi kemarin. Ya. Gitu sih. Bu, apa sih kesalahan yang sering dilakukan masyarakat dalam menggunakan THR secara umum gitu? Yang pasti kalau bilang kesalahan gitu mungkin bukan kesalahan ya, kecenderungan menghabiskan THR ya. Ya. Jadi gini, ada semacam faktor psikologis yang ada di manusia. Ketika kita cek rekening kita, yang biasanya katakanlah mohon maaf, katakanlah di rekening itu ada 10, tiba-tiba bulan ini ada 20. Kira-kira langsung kalap. Ya, itu ada istilahnya sendiri itu di ilmu ekonomi itu ada istilahnya, saya kok lupa ya.
Jadi semacam perasaan kaya mendadak. Itu ada istilahnya, saya lupa, mohon maaf ya. Ada istilah ekonominya. Jadi perasaan kaya mendadak. Sehingga itu memicu secara tidak Tanpa sadar menimbulkan impulsif buying. Kayaknya aku perlu ini deh. Padahal sebenarnya nggak perlu banget, tapi karena merasa punya uang itu tadi. Betul, karena merasa kaya mendadak tadi, ya. Wah, perlu ini. Nah itu ada apa istilahnya, mata kuliah untuk mempelajari perilaku buyer ya. Ya itu. Ya. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya harus dihindari. Makanya kita harus tetap zen, Nah, ya. mengendalikan diri. Jadi gini, jadi kalau kita ngecek rekening ya, Iya. ada 20 nih uangnya gitu. Sebentar. Kan bisa nggak ada 20 gitu. Iya. Gak usah dihabisin gitu. Ya diambil paruh maunya kayak gitu atau berapa, enggak lah. Yang penting jangan dihabisin. Karena memang ini ya, apa, orang belanja itu juga menyenangkan. Jadi ada hormon yang membuat bahagia. Candu itu apa ya, buat candu gitu ya. Jadi kalau ada istilah di pemasaran itu shopaholic. Itu dia kalau belum belanja dia sedih. Tapi kalau dia udah belanja itu senang, puas. Padahal sebenarnya barang dia itu nggak diapa-apain. Dia juga nggak butuh, dia juga nggak pakai, dia juga gitu. Tapi dia puas. Nah, itu di psikologi dan di ilmu marketing ada. Berarti ada kaitannya ya. Yang sekarang lagi rame ini loh Mbak, apa namanya? Menyenangkan diri sendiri gitu. Self reward. Mumpung nih. Nah, gitu, itu. mumpung. Aji mumpung gitu. 20, mumpung nih ada 20 gitu. Gas. Gitu. Tapi itu kan tadi untuk buyer ya Bu ya. Nah, gimana untuk pelaku-pelaku usaha di era sekarang? Itu kan pasti ada kesulitan dengan apa ya? Perputaran uang itu kan mulai berkurang karena sudah nggak banyak beli seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu gimana tantangan untuk para pengusaha terutama ketika harus mengeluarkan THR gitu ke karyawannya? Iya. Ada ini tips-tipsnya juga seperti 10-40 tadi atau enggak? Oh, kalau pengusaha nggak ada tipsnya. Jadi ya kalau pelaku usaha itu memang berat sekarang. Situasi ekonomi sekarang itu berat. Mulai dari kebutuhan barang dagangan dia itu juga harganya naik, terus margin yang dia ambil juga nggak bisa tinggi-tinggi. Kompetitor begitu banyaknya, hampir semua orang itu jualan, kan gitu ya. Itu juga berat buat dia. Dan di satu sisi dia harus menyiapkan THR karena itu memang sudah menjadi undang-undang ya. Ada undang-undang di ketenagakerjaan bahwa maksimal -7 ya, seluruh mahalnya harus sudah terdistribusi kepada pegawainya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha seperti itu? Ya sebenarnya ada beberapa pendekatan yang biasanya bisa digunakan ya, bahwa mengapa sih kita ini perlu terbuka dengan pegawai? Itu sebenarnya dalam konteks itu juga ya. Artinya tapi secara jujur ya, tidak pura-pura ya. Karena khawatirnya dia pura-pura nggak ada duit supaya nggak bayar THR penuh gitu umpamanya ini. Nah, itu sebisa mungkin dia punya ada pola atau sistem mekanisme di perusahaan yang bisa sedikit menunjukkan informasi mengenai kondisi perusahaan. Ya, jadi begitu. Jadi ada beberapa hal yang melibatkan karyawan, bukan terkait pengelolaan uangnya, bukan, tetapi kita bisa sedikit meraba kondisi perusahaan itu seperti apa, gitu. Sehingga dengan demikian, ketika kita dihadapkan pada situasi yang agak berat dalam memberikan THR, maka kita bisa istilahnya
brainstorming dengan mereka. Kita ajak bicara. Gitu. Gimana menurutmu perusahaan kita ini gitu. Ya. Jadi kayak manajemen yang lebih terbuka gitu Betul, ya Bu, ya, untuk mendapatkan betul. win-win solution antara Betul. pengusahanya Ya, dan ya pekerjanya. Tuh, karena apa? Itu juga perlu disampaikan ke mereka, aspek sustainability usaha itu harus tetap ada. Jangan sampai bukan berarti kita nggak mau bayar ya, jangan sampai kita bayar, tapi kemudian kita Gulung tikar. nah itu mungkin ya. Nah barangkali juga mungkin bisa ditawarkan semacam opsi-opsi begitu. Opsinya apa? Ya pada saat ini perusahaan bisa kasih THR mungkin dari gaji pokoknya, nggak ada tunjangan yang lain. Nah mungkin gitu. Tapi nanti ketika ada omset sekian bisa melebihi, ada bonus tambahan. Mungkin tidak saat ini. Nah pada saat pada saat omset itu kita berada di posisi ini akan ada bonus tambahan sebagai gantinya. Nah hal semacam itu perlu kita sampaikan. Ya, ada semacam keterbukaan manajemen lah. Gitu ya. Tapi bukan full disclosure ya, bukan benar-benar terbuka total gitu enggak. Ada hal-hal yang memang itu masih dipegang oleh owner dan memang nggak boleh dibuka. Ya itu juga untuk keamanan dari going concern kelangsungan usaha perusahaan. Ya, jadi kayak gitu. Siap. Mungkin Bu dari perbincangan tadi ada ini apa tips-tips terakhir untuk teman-teman pembacanya kita, penontonnya Jatim Times gitu, untuk lebih bijak lagi mengelola uang terutama THR. Baik, mungkin pesannya singkat aja ya, bahwa pada saat kita terima THR, kebutuhan kita tidak hanya Lebaran, pasca Lebaran juga masih perlu, sehingga bisa ada alokasi untuk kebutuhan yang itu aja sih mungkin. Gitu loh. Itu ya. Artinya jangan cuma hari ini dapat, hari ini habis. Terus besoknya lupa ya. Iya sih emang kebanyakan rata-rata kayak gitu. Nanti setelah Lebaran waduh aku sekarang duit mana gitu. Jadi itu jangan lagi ya. Berisi banget hari ini, alhamdulillah kita dapat banyak ilmu, terutama salah satunya tadi pembagian bagaimana memanfaatkan THR ataupun bonus-bonus dengan bijak, dengan pembagian yang proporsional. Gitu. Kita terima kasih banget untuk Ibu Irma Tiasari yang sudah hadir dalam program Ngobrol Aja, bicara apa aja bisa di sini.